Persamaan untuk menghitung kekuatan bahan las per milimeter. Ini sebenarnya per milimeter di sini adalah juga per milimeter panjang. Ya, ingat ketika dibaca dulu kita mempelajarinya menghitungnya per milimeter panjang dan juga per milimeter tebal las. Jadi kalau diilustrasikan, kalau dia sambungan las sudut, kira-kira kita ini sedang menghitung kekuatan las yang demikian. Ini sebenarnya ini yang TW ya. Ini TW tebal lasnya. Ini 1 mm. Ini A, bukan tebal lasnya. Ingat kalau kemarin kita menghitung adalah kekuatan las berdasarkan diagonalnya. Dan ini dia panjangnya 1 mm juga. Ya. Jadi itu yang kita lakukan saat ini, menghitung kekuatan bahan las per milimeter, panjang dan tebal lasannya. Ini 0,75 ada reduksinya, tebal lasnya, dan ini mutu bahan lasnya. Yang dalam hal ini kita peroleh 0,75 dikalikan 0,6 dikalikan 1 mm ketebalannya dikalikan kekuatannya adalah, seingat saya, 490 MPa atau Newton per milimeter persegi. Ini diperoleh hasilnya, sebentar kita hitungkan, 0 atau 220 Newton per milimeter. Ini dapatnya 220 Newton per milimeter. Atau kalau kita setarakan dengan satuan yang sudah kita gunakan sebelumnya, itu 0,22 kilonewton per milimeter. Jadi ini yang kekuatan lasnya. Sekarang kita mau menghitung ketebalan yang tebal yang dibutuhkan sebenarnya ya. Tebal las yang dibutuhkan. Jadi sebentar saya rekap dulu di sini. Jadi gaya atau gaya geser yang hendak dipikul itu adalah per milimeter tebal dan milimeter panjang. Ingat panjangnya sudah kita bagi tadi ya. Sehingga sebenarnya ini adalah kekuatan per milimeter tebal dan per milimeter panjang. Itu adalah 1,05 kilonewton milimeter. Sementara itu beban yang harus dipikul, sementara kekuatannya hanya 0,2 kilonewton per milimeter. Jadi dengan prinsip bahwa kekuatan itu supaya bisa lebih besar dari gaya keluar yang bekerja atau paling tidak sama, kita harus menambah ketebalan lasannya. Ya, ketebalan lasannya ini kita, jadi dari sini bisa kita peroleh supaya ini kita kalikan. Jadi tebal yang dibutuhkan adalah supaya kekuatan ini tercapai atau beban 1,05 ini bisa dicapai, ini dibagikan dengan 0,22 kilonewton. Ini tebal yang diperlukan atau TW, kurang lebih 4,77 mm. Cuman kita perlu ingat ketika diskusi
tentang las, ya, kalau ini bentuk las sudutnya, yang kita gunakan dalam perhitungan adalah ini, TW. Sebenarnya ketika kita menspesifikasikan tebal lasnya, yang kita spesifikasikan adalah ini A. Dan hubungan antara TW terhadap A, kalau nanti dibuka catatannya 0,707A. Sehingga dengan demikian A adalah TW dibagi 0,707. Sama ini 4,77 mm dibagikan 0,707, nilainya adalah 6,75 mm. Sehingga kita bulatkan dia jadi 7 mm. Jadi inilah yang akan kita spesifikasikan di lasan kita ini, yang akan kembali ke soal paling atas. Ini kita akan spesifikasikan ketebalannya ini 7 mm di keseluruhan sisi plat tersebut yang berbentuk huruf C. Ya, itu kira-kira prosedur perhitungannya untuk sambungan eksentris menggunakan las. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya saya ingin membahas tentang analisa plastik untuk sambungan eksentris, tapi kali ini kita hanya membahas untuk sambungan baut saja. Sambungan las nanti akan kita lakukan kalau waktunya masih mencukupi. Jadi bayangkan misalkan di gambar ini itu sambungan bautnya seperti terlihat di gambar ini. Dia ada cuma satu kolom saja ya. Ini apa kita? Baut-baut kita ada 6 buah di sini, 3 di atas garis beratnya dan 3 di bawahnya. Nah, sentroid ini adalah titik berat sambungan. Ya, titik berat sambungan tentunya bisa kita identifikasi dengan baik. Cuman seperti saya sampaikan sebelumnya, pada saat analisa plastik, titik berat sambungan dengan titik berat di mana sambungan tersebut berotasi akibat gaya eksentrisitas tersebut itu tidak sama, dan itu yang akan kita cari. Dan ini kita asumsikan dia letaknya di sebelah sini. IC itu adalah pusat titik berat atau pusat putaran. IC itu sebenarnya instantaneous centroid. Jadi maksudnya pusat putaran sementara yang dia akan berubah-berubah sampai akhirnya dia akan mencapai keseimbangan. Nah, itu yang akan kita cari, dan ini diasumsikan nilainya atau jaraknya dari titik berat sambungan itu RO. Sementara jarak dari titik berat sambungan ke lokasi beban bekerja adalah E, eksentrisitas, seperti yang sudah kita bahas di analisa elastis. Nah, ketika gaya P ini yang bekerja secara eksentris, di sini saya gambarkan dia memiliki kemiringan. Ini dengan untuk menyikapin kondisi yang umumnya ya. Ini bisa dipahami sebagai ada PY dan PX ya. Nah, ketika P bekerja, tentunya itu akan dilawan oleh sambungan ke arah yang berbeda. Bentuk perlawanan mereka adalah berbentuk rotasi. Jadi gaya yang bekerja pada masing-masing sambungan adalah R
N atau R ke N atau R1, R2 sampai seterusnya sampai keseluruhan bautnya. Ya, ini masing-masing panah-panah ini menunjukkan perlawanan dari masing-masing baut dan Rn besar, dan jarak dari baut tersebut ke pusat rotasi itu R kecil n. Jadi kalau ini kita namakan baut ke-1, kedua, 3, 4, 5, dan 6, ini adalah R1 besar, R1 besar, ini R1 kecil, ini R2, ini R2, dan seterusnya ya. Ini R3, ini R kecil 3. Lengannya gaya tersebut kepada titik berat putaran. Nah, kita belum tahu di mana titik berat putaran tersebut, makanya kita akan melakukan ini prosesnya secara iterasi supaya mendapatkan hasilnya. Dan dari mana kita mulai prosesnya? Itu dari proses keseimbangan. Kalau kita ingat dari analisa struktur, bahwa sebuah kondisi itu dikatakan stabil atau seimbang jika dia memenuhi kriteria sigma gaya-gaya di arah horizontal ataupun vertikal akan sama dengan 0, dan sigma momen di sebuah titik yang kita pilih itu sama dengan 0. Jadi bermodelkan itu, kita akan coba menganalisa sambungan eksentris ini secara plastik. Oke, coba kita lihat apa yang ada di arah horizontal. Tentunya gaya-gaya yang horizontal adalah PX, ya, PX dan juga RN, tapi RN-nya itu dalam posisi horizontal, kita samakan ya RNX, ya. Jadi kalau di sini kita ambil gaya-gaya sigma gaya yang ada di horizontal dengan asumsi di sini berarti yang positif itu adalah ke arah kiri, RN-nya ke arah kiri, ya, ini positif, ya, arah positif bisa kita asumsikan kemana saja, ke kiri atau ke kanan. Dalam hal ini positif ke kiri, makanya ini adalah Rn, tapi yang X komponen, ya, yang komponen X-nya yang pertama ini, dan ini baut pertama, kedua sampai keseluruhan baut, dan ini ke arah kanan adalah PX-nya. Dan tentunya yang komponen X itu bisa kita kaitkan dengan komponen yang diagonalnya atau yang Rn-nya dengan menggunakan persamaan geometrinya, bahwa Rx itu adalah dia mendapatkannya adalah Y-nya, jarak vertikalnya terhadap jari-jarinya R kecil n dikalikan dengan Rn. Kenapa bisa demikian? Karena ini kalau kemiringannya, kalau lengannya kemiringannya di sini X, di sini Y, maka gaya yang tegak lurus ini, kalau ini akan kebalikannya, yang vertikal jadi horizontalnya, ini jadi X, ini jadi Y, ya, makanya dia Y dibagi diagonalnya, kalau ini diagonalnya R kecil, demikian hubungannya, ini R, ini R, makanya ini persamaan ini muncul. Oke, demikian juga kita lakukan untuk di arah vertikal. Di arah vertikal, sigma gaya vertikal, di sini diasumsikan yang positif ke arah atas. Ini seluruhan komponen-komponen vertikal dari Rn ini, ya, Rn ini kan ada memiliki arah vertikal, itu Rny atau Ryn, ya. Ini dia ada Rxn. Kemudian dikurangi dengan gaya luar yang bekerja di arah vertikal adalah Pg. Ya. Demikian juga kita bisa menghubungkan antara Ryn dengan komponen diagonalnya itu Rn, kembali menggunakan geometri, yaitu X dibagi Rn, R kecil n dikalikan dengan Rn-nya.